Saya Klinik Gabriel Tandayola HD dengan NIM 19223149 dan di sini saya akan mereview beberapa artikel yang membahas mengenai salah satu metode survei konsumsi pangan untuk anak-anak usia 0 hingga 23 bulan menggunakan indikator dari IYCF. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa nutritional assessment ini adalah serangkaian prosedur yang melibatkan interpretasi informasi dari biomarker diet dan gizi serta studi antropometri dan klinis, dan salah satu bentuknya adalah penilaian pola makan, dan salah satu contoh dari penilaian pola makan adalah menggunakan survei konsumsi pangan. Nah, untuk usia 0 hingga 23 bulan dapat disesuaikan dengan Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding Practices dari WHO dan UNICEF di tahun 2021. Dan bentuk asesmen yang digunakan adalah berupa wawancara terstruktur yang akan menjawab 17 indikator penilaian diet anak yang diukur persentasenya dalam populasi. Di sini sudah tertera 17 indikator tersebut, dan untuk indikator-indikator ini juga ditujukan untuk kelompok usia yang tertentu dan sudah tertera di sini, beserta dengan singkatan-singkatan dari indikator tersebut. Nah, kelebihan dari indikator-indikator ini adalah dia versatil dan mencangkup berbagai faktor dalam pola konsumsi anak usia 0 hingga 23 bulan, serta dapat diadaptasi dan dimodifikasi menyesuaikan lokasi dan tujuan penelitian. Tetapi kekurangannya adalah penggunaan metode ini sebenarnya tidak terlalu mudah, sehingga membutuhkan peneliti dan pengukur yang terlatih dan berpengalaman dalam praktik agar tidak memicu bias dan kesalahan yang tidak disengaja. Nah, ini ada beberapa jurnal artikel yang saya gunakan. Untuk jurnal artikel utama yang saya gunakan adalah Understanding the Enablers and Barriers to Appropriate Infants and Young Child Feeding Practices in India, a Systematic Review, di mana ini adalah penelitian berupa literature review, dan dari 6.968 artikel yang diambil, 46 studi memenuhi kriteria inklusi, dan di sini digunakan untuk meninjau apa alasan atau faktor yang mempengaruhi infant and young child feeding practices. Jadi praktik pemberian makan dan pemberian konsumsi ASI kepada anak-anak usia 0 hingga 23 bulan di India. Dan di sini disimpulkan bahwa hambatan maupun faktor pemicunya secara umum itu sangat terkait kepada status sosioekonomi dan frekuensi antenatal. Jadi semakin rendah sosioekonominya dan semakin jarang antenatal care-nya, semakin terhambat untuk praktik IYCF yang baik. Sebaliknya, untuk status sosioekonomi yang lebih tinggi dan frekuensi antenatal care yang lebih sering, bisa dikaitkan dengan praktik IYCF yang lebih baik. Dan dari 17 indikator tadi, sebenarnya yang digunakan di sini hanyalah EIPF, EPF, CPF, BOF yang terkait konsumsi susu dan ASI, dan ISSSF, MDD, MMF, dan MRD yang terkait dengan MPASI. Dan dari penelitian-penelitian yang dikumpulkan, dilihat demografi yang sesuai dengan kategori indikator. Oleh karena itu, dapat disimpulkan kalau dari studi literatur ini, adalah penilaian indikator IYCF ini dapat digunakan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pemberian makan dan ASI anak usia 23 bulan ke bawah, sehingga dapat digunakan untuk intervensi lebih lanjut terhadap faktor-faktor tersebut. Dan ini juga ada artikel pendukung yang berjudul Infant and Young Child Feeding Practices are Associated with Childhood Anemia and Stunting in Sub-Saharan Africa, di mana untuk ini dilakukan di daerah Afrika Sub-Sahara. Penelitian ini menggunakan data dari 22 survei demografi dan kesehatan terbaru di negara-negara tersebut dan mengkaji hubungan antara penerapan rekomendasi IYCF oleh pengasuh kepada anemia dan stunting pada anak-anak usia 6 hingga 23 bulan. Dan secara keseluruhan, dalam beberapa model regresi logistik, skor IYCF yang tinggi dikaitkan dengan peluang CAS atau Children Anemia and Stunting yang lebih rendah, dan melalui hasil tree analysis, skor IYCF ini menjadi penentu CAS kedua yang paling berpengaruh. Dan dapat disimpulkan bahwa peningkatan praktik IYCF dapat menjadi jalan menuju peningkatan gizi anak. Dan di sini dari 17 indikator IYCF yang digunakan di studi-studi ini adalah EPF, CPF, dan BOF yang terkait konsumsi susu dan ASI, serta MDD dan MMF yang terkait MPASI, dengan pemberian poin yang disesuaikan dengan contoh kuesioner yang ada di panduan dari IYCF sendiri, serta adaptasi di mana IBF dan CBF digabung dan MDD tidak mencangkup ASI sebagai pola kelompok makanan. Dari penelitian ini dilihat keadaan anak-anak terkait mengenai anemia masa kecil dan stunting dari gejala seperti demam dan diare. Dan oleh karena itu dapat disimpulkan juga dari studi literatur ini adalah penilaian indikator IYCF dapat digunakan untuk menentukan dampak dari pemberian makan anak usia kurang dari 23 bulan sehingga dapat digunakan untuk intervensi yang lebih lanjut. Dan bisa juga dilihat dari dua kasus ini, dari dua paper ini sama-sama punya satu kesimpulan, yakni indikator ini dapat digunakan hanya sebagian saja, tidak 17-17-nya, dan dapat dimodifikasi dan diadaptasi bergantung pada kondisi lapangan dan tujuan penelitiannya.
Dan kesimpulannya adalah praktik pemberian makanan bayi dan anak atau IYCF practices secara langsung mempengaruhi kesehatan, perkembangan, dan status gizi anak di bawah usia 2 tahun dan pada akhirnya berdampak pada kelangsungan hidup anak. Sehingga evaluasi dan penilaiannya itu menjadi sangat penting. Indikator ini digunakan juga dalam berbagai penelitian seperti yang kita tahu untuk menunjang penyusunan intervensi yang tepat. Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan, ditemukan baik dari artikel utama maupun artikel pendukung bahwa penggunaan IWCF dalam penelitian dapat dimodifikasi dan diadaptasi sesuai dengan rekomendasi acuan yang menyesuaikan keadaan lapangan maupun tujuan dari penelitian seperti yang sudah disebutkan pada pendahuluan. Dan sementara bila dilihat dari artikel utama, ditemukan bahwa IWCF ini dapat dikaitkan dengan faktor penentu praktik dan dari artikel pendukung dapat dikaitkan dengan dampak dari praktik IYCF ini. Oleh karena itu, IYCF merupakan indikator yang penting untuk dipahami dan digunakan untuk penelitian lebih lanjut, terutama untuk ujungnya nanti intervensi. Dan dari sini kita juga mendapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk peneliti maupun praktisi gizi dan pemangku kebijakan. Bagi peneliti, penggunaan indikator AWCF ini perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian dan kondisi lapangan agar data yang diperoleh tetap valid tapi tetap praktis. Selain itu, bagi peneliti dan pemangku kebijakan, metode penilaian menggunakan indikator ini perlu terus diterapkan dalam penelitian secara berkelanjutan agar dapat membantu menunjang intervensi yang tepat terkait praktik pemberian makanan dan ASI anak sehingga berdampak secara jangka panjang maupun jangka pendek. Dan sementara itu, bagi praktisi gizi, pemahaman terhadap interpretasi dari indikator-indikator IWCF ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pengukuran asupan gizi dan penentuan status gizi anak dalam praktik. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.